Shalom, jumpa kembali. Hari ini kita masih belajar di seputaran doa Bapa Kami. Ya, memang terdiri dari beberapa bagian ya, Saudara. Jadi kita rindu belajar pelan-pelan ya. Semoga kita bisa memahaminya dengan lebih baik. Nah, kali ini kita akan belajar dari Matius yang ke-6, pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Nah, Saudara, kembali lagi saya mengingatkan bahwa bagian ini merupakan bagian khotbah yang di bukit, ya, khotbah di bukit yang berisi tentang hal berdoa. Nah, secara khusus ini adalah doa Bapa kami, ya, sebagaimana yang kita kenal, yaitu doa Bapa kami, dan di ayat yang ke-9 kita selalu diingatkan, karena itu berdoalah demikian. Berarti bagian ini mau mengingatkan kita kembali bagaimana cara kita berdoa. Nah, salah satu unsur di dalam doa yang tidak lepas dari bagian ini dikatakan, Saudara, berikanlah kami pada hari ini. Nah, Saudara, ini mau mengingatkan kita berbicara tentang apa? Dalam sebuah permohonan, ya, dikatakan kalau kita mau berdoa, berikanlah kami, ya. Ketika saudara meminta sesuatu kepada Tuhan tentang apapun itu, saudara, kebutuhan hidup, ya, kebutuhan apa yang menurut saudara dibutuhkan, itu saudara boleh minta kepada Tuhan, ya. Berikanlah kami kapan? Pada hari ini. Ya, namanya juga kita mengajukan permohonan ya, saudara ya. Kita kan tahu jawaban doa itu 3. Ya, tidak, tunggu. Nah, kalau sesuatu iya, kita minta apa, saudara? Berikanlah kami pada hari ini. Ini mau mengingatkan tentang waktu untuk apa, saudara? Kita dari hari ke sehari untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Kenapa kok nggak dibilang berikanlah kami minggu ini? Berikanlah kami pada bulan ini atau pada tahun ini. Kan tidak, saudara. Kita diajak di sini untuk apa? Berikanlah kami pada hari ini. Mengingatkan kita ketika kita memohon kepada Tuhan, hendaknya ya itu dari hari ke hari, atau bisa dikatakan dari waktu ke waktu. Ya, berdoa kan nggak boleh kalau sempat, ya, atau kalau kita punya waktu lebih, kan tidak, ya. Berdoa itu setiap waktu, bukan kalau ada waktu, ya. Sehingga bagian ini mengingatkan kita, saudara, ketika kita berdoa, berdoalah setiap waktu kepada Tuhan. Nah, permohonannya apa? Berikanlah kami pada hari ini. Apa, saudara, permohonannya? Makanan kami yang secukupnya. Kenapa, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan doa ini kepada kita? Dan saudara sadar nggak sadar ya, seringkali kita itu punya sifat tamak. Ya, sifat tamak. Tamak itu berarti apa, saudara? Nggak bisa mencukupkan diri. Ya, saudara, hari ini gimana? Mudah nggak kita untuk mencukupkan diri kita? Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, saudara, bisa nggak kita belajar mencukupkan diri? Ya, karena seringkali, saudara, kita itu sulit untuk mencukupkan diri. Kita selalu berpikiran kurang, kurang, dan kurang. Ya, sehingga tidak heran, saudara, orang sampai bekerja begitu keras, ya, tanpa mengenal lelah, karena dia akan selalu merasa kurang. Mencari di luar, mencari di sini, nggak salah, saudara, bekerja, sekali lagi nggak salah. Tetapi maukah saudara belajar untuk mencukupkan diri? Ini penting. Nah, dari sini kita diingatkan, yuk belajar mencukupkan diri. Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Kalau kita mau berbicara keinginan, pasti banyak, saudara, keinginan kita. Tapi Tuhan mau mengajar kita untuk belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita hari ini.
Begitu, ya. Tuhan kan juga mengingatkan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi memang hidup kita, saudara, diajak dari hari ke hari. Untuk apa, saudara? Untuk kita terus bergantung, berserah kepada Tuhan. Satu kali, saudara, saya mendapatkan sebuah cerita tentang seorang penjual sate. Bapak ini, saudara, kalau jual sate cuman siang hari aja. Satenya enak banget dan orang suka. Sampai orang bilang begini, Pak, kenapa kok enggak jualannya malam juga? Padahal kan kalau malam banyak yang suka cari sate. Saudara tahu apa yang dijawab oleh Bapak ini? Bapak ini bilang begini, untuk saya ini sudah cukup. Ya, saya kerja dari siang sampai sore, ini sudah cukup untuk saya. Biarlah yang malam untuk rezeki tukang sate yang lain. Nah, saudara, menarik, saudara. Mereka hidupnya belajar untuk apa? Cukup. Karena apa? Rezeki sudah ada yang mengatur. Dan rezeki itu nggak pernah salah alamat. Ya, pasti alamatnya tepat. Sama dalam kehidupan kita. Kalau orang dunia saja, saudara, bisa berpikir bagaimana mereka mencukupkan diri, usaha cukup, ya. Yang penting ada bisa buat makan, untuk kehidupan sehari-hari cukup. Apalagi, saudara, yang mau kita khawatirkan. Kita seringkali berpikir, ya, untuk sesuatu yang lebih besar. Enggak salah. Selama saudara mau belajar mencukupkan diri. Saudara, ini penting sekali. Untuk apa? Dari hari ke hari kita belajar bergantung kepada Tuhan. Coba, saudara, kalau di kulkas saudara penuh makanan, di tabungan saudara penuh dengan uang, saudara punya deposito, ya, punya aset di mana-mana. Maukah saudara tetap bergantung kepada Tuhan? Atau sudah menganggap bahwa jiwaku ada padamu. Ingat, saudara, orang kaya yang merasa segala sesuatu yang sudah punya. Dan Tuhan bilang malam itu, hai engkau orang bodoh, malam ini juga kau harus kembali. Sia-sia semua. Enggak salah, saudara, punya semuanya, itu enggak salah. Ya, tapi jangan sampai kita meletakkan jiwa kita di sana. Tidak lagi kepada Tuhan. Hal ini mau mengingatkan kita yang pertama, saudara, berikanlah kami pada hari ini untuk selalu kita berkomunikasi dengan Tuhan, berserah, bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, kita juga diingatkan untuk apa, saudara? Terus bergantung kepada Tuhan. Dan menyerahkan hidup kita untuk apa, saudara? Dipimpin oleh Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mari, saudara, hari ini kita mau belajar apa? Cukup. Nah, cukuplah setiap orang beda-beda. Betul. Tapi kita mulai dari diri kita. Kalau sudah cukup, saudara, sudah. Nah, bagaimana kalau kita mendapatkan berkat lebih? Menarik, saudara. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita menerima berkat lebih? Mungkin Tuhan mau titipkan. Lebihnya itu untuk orang yang lain. Saudara, nggak salah berdoa, Tuhan lebihnya untuk siapa? Saudara, karena kita mintanya kan cukup, ya. Tuhan akan berikan cukup. Kalau lebih, mungkin Tuhan mau pakai kita untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Saudara, kadang kita berdoa, ya, kita tidak dijawab langsung seperti apa yang kita mau. Karena Tuhan punya waktu. Tapi bisa jadi, saudara, Tuhan juga memakai kita untuk menjadi jawaban doa bagi orang lain. Jadi, saudara, kalau punya berkat lebih, dan Tuhan percayakan itu, saudara, bisa jadi Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Nah, pertanyaannya, sampai kapan kita bisa merasa cukup? Dan baru kita akan ingat bahwa berkat ini ada lebih untuk orang. Nah, ini kita diingatkan. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa, datang kepada Tuhan, kita diingatkan. Untuk apa? Belajar mencukupkan diri. Jika engkau punya pokok doa, engkau punya harapan, kita bisa belajar mencukupkan diri, saudara. Termasuk di dalam kita mengelolanya. Ketika Tuhan memberikan, belajar dikelola dengan baik, diatur dengan baik, sehingga kita bisa cukup. Sehingga kita tidak selalu bilang kurang. Karena apa? Karena kita tidak menyesuaikan
kehidupan kita. Jangan sampai saudara lebih besar pasak daripada tiang. Dan kita berkata, Tuhan tidak mencukupkan kebutuhanku. Biaya hidup kan murah sebenarnya, saudara. Asal ada makan, ada minum, kita bisa beristirahat dengan tenang, itu cukup. Tetapi apa yang menjadikan mahal? Yaitu gaya hidup. Gaya hidup yang sering kali membuat kita merasa, apa saudara? Enggak cukup. Aku harus berpakaian seperti ini, yang mahal, yang bermerek. Enggak salah, saudara, selama saudara punya. Tapi kalau itu hanya untuk supaya diterima, supaya dihargai, itu sudah salah, saudara. Karena kita bukan lagi untuk kita, tapi untuk orang lain. Dalam hal apa? Ingin mendapatkan penghormatan dan pujian. Nah, jadi saudara, sekali lagi, bagian ini mau mengingatkan kita bahwa berikanlah kami pada hari ini, mengingatkan kita untuk apa? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan untuk kita boleh datang setiap waktu, menyerahkan hidup kita untuk dipimpinnya, dan makanan yang kami yang secukupnya mengingatkan kita untuk apa, saudara? Tetap bergantung kepada Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan cukupkan. Kalau lebih, berarti ini untuk yang lain. Semoga saudara melakukan doa ini dalam kehidupan saudara. Ketika saudara sudah dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara, maukah saudara berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dan Tuhan mau memakai saudara menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Shalom.